Sejumlah negara sudah melakukan lockdown untuk menekan penyebaran virus corona. Langkah ini belum menjadi opsi pemerintah Indonesia. Lalu apa yang terjadi jika Indonesia sampai lockdown? Direktur Riset Center of Reform on Economic Indonesia, Peter Abdullah, menyebut jika terjadi lockdown, di Indonesia dampaknya jauh lebih besar dibandingkan negara-negara lain, mengingat jumlah tenaga kerja Indonesia lebih banyak di sektor informal. Lockdown itu untuk Indonesia, dampak negatifnya jauh lebih besar dari negara lain karena banyak yang di sektor informal. Pedagang bakso nggak bisa jualan bakso. Berapa ribu masyarakat kita yang jualan bakso, yang jualan ketoprak, yang jualan pecel, yang jualan somai, yang buka warung. Mereka akan kehilangan income. Berapa lama mereka bisa bertahan? Ujar Peter kepada Detik.com pada Selasa 17 Maret 2020. Itu sebabnya jika lockdown terjadi, pemerintah harus menyiapkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat menengah ke bawah yang bekerja di sektor informal. Dihubungi terpisah, ekonom PT Bank Sentral Asia Tbk, David Sumual mengatakan jika lockdown dilakukan maka dampaknya di Jakarta sangat lebih berpengaruh terhadap perekonomian nasional, mengingat 75% pergerakan uang dalam perekonomian nasional terjadi di Jakarta. Dampak ekonominya agak sukar dihitung karena kita belum tahu berapa lama akan terjadi. Kalau dilakukan di Jakarta akan cukup signifikan pengaruhnya karena porsi Jakarta terhadap ekonomi nasional besar. 75% peredaran uang adanya di Jakarta, Jabodetabek sebutnya. Lalu apakah Indonesia perlu mengikuti jejak Malaysia dan negara lain yang memutuskan untuk lockdown karena virus corona? David Sumual mengatakan secara tidak langsung Indonesia terutama Jakarta sudah menerapkan semi-lockdown, mengingat sejumlah pekerjaan dan kegiatan belajar dilakukan dari rumah. Menurutnya kebijakan melakukan semi-lockdown cukup sebagai antisipasi penyebaran virus corona sampai melihat perkembangan yang terjadi. Dengan begitu bisa menjaga ketersediaan rumah sakit agar tercukupi. Dihubungi secara terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economic Indonesia, Peter Abdullah menyebut memutuskan untuk lockdown bukanlah hal yang mudah, mengingat harus ada berbagai persiapan yang dilakukan pemerintah. Untuk kondisi sekarang, ia mengajak masyarakat agar mematuhi arahan dari pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar dan mengurangi kontak secara fisik. Kita tidak ingin lockdown, yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah isolasi secara terbatas. Tapi ini harus diikuti dengan benar-benar kedisiplinan masyarakat, karena sebenarnya virus corona ini bukan masalah mematikan atau tidak, tapi lebih kepada virus ini sangat cepat menular. Itu yang sangat berbahaya, ujarnya. Pemerintah harus mempersiapkan skenario terburuk apabila pemerintah harus terpaksa melakukan lockdown. Kalau itu terjadi, jangan sampai lockdown dilakukan tanpa sebuah perencanaan, karena dampak negatifnya jauh lebih besar apabila kita mengalami lockdown yang tidak terencana, kata Peter Abdullah. Adapun yang harus dilakukan pemerintah yaitu menyiapkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat menengah ke bawah yang bekerja di sektor informal. Hal ini untuk menghindari adanya masalah sosial. Pengamat ekonomi David Sumual menambahkan sebelum menetapkan lockdown, pemerintah harus menyiapkan pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga harus disiapkan penyediaan alat-alat kesehatan yang memadai di sejumlah rumah sakit, mengingat jika terjadi lockdown lalu lintas barang kemungkinan akan terganggu.